kenapa Syekh Siti Jenar sering mengkritik para ulama dan santri zaman itu? Di situ tak tulis. Karena ulama dan santri zaman itu, katanya Siti Jenar, bukan saya loh ya, lebih banyak fokus hanya pada syariah. Syariah ajaran agama, bukan syariah usuluddin adab dakwah. Jadi hanya fokus pada syariah lahir, atau ya pakai istilah sembah raga. Orang disebut baik kalau aktivitas lahiriahnya kelihatan baik, sudah cocok sama syariat. Kalau naik motor kok ndak pegangan tangan, alhamdulillah, itu berarti naik motornya syar'i. Loh, kan ndak boleh pegang tangan. Kan begitu pedomannya, syariatnya kan begitu. Urusan kamu jatuh ya urusanmu. Yang penting ndak boleh pegang tangan kalau bukan muhrimnya. Karena ya itu tadi, sembah raga. Apa-apa diukur hanya kelihatannya. Dan yang kedua, modusnya adalah dogma dan ketakutan. Yang kedua, bujukan surga. Jadi katanya Syekh Siti Jenar, ulama sama santri itu modusnya cuma 3. Yang pertama, dogma. Dalilnya ada loh. Dalilnya apa sih? Ayatnya mana sih? Itu dogma. Yang kedua, ketakutan. Awas kamu kalau begitu, neraka paling bawah lapis 7. Itu ketakutan. Kan akhirat itu kan ada basementnya, ke bawah lapis 7 itu jatahnya neraka, yang di atas itu lantai 1, 2, 3 sampai 7 jatahnya surga. Jadi bayanganku gitu, narasinya begitu. Kalau surga masuk naik ke atas, kalau neraka jatuhnya ke bawah. Nah, ketakutan. Jadi orang diancam terus. Dan yang ketiga, rayuan surga. Jadi makanya kalau ada orang gombal ngomong yang enggak sesuai kenyataannya, atau janji-janji muluk-muluk yang tidak jelas, menyebutnya hanya angin surga. Jadi orang dirayu dengan surga, diancam dengan neraka, atau dipageri dengan dalil dan dogma. Modusnya selalu itu, dan akhirnya jatuhnya hanya pada yang lahiriah. Sibuk nyari mana halal, mana haram, aspek lahirnya saja. Ada apa-apa ditanyakan fatwanya, ini halal apa haram, dalilnya mana, dasarnya apa. Itu dogma. Dan itulah yang dikritik oleh Siti Jenar. Bukan salah, cuma masa itu tok agama isinya? Masa agama hanya syariat, hanya lahiriah, hanya itu saja? Kalau ada apa-apa, iki sholat apa enggak, kan selalu begitu orang tanyanya. Sembahyang loh, rajin ke masjid, wah bagus, selalu begitu. Jadi itu yang dikritik oleh Siti Jenar. Bukan salah, tapi masa hanya itu? Masa agama itu hanya berhenti di surga, neraka, dan ayat? Apakah itu tujuan adanya agama? Kan itu pertanyaannya Syekh Siti Jenar pakai bahasa sekarang. Akhirnya apa? Agama yang semula hanya alat, sekarang jadi tujuan. Seolah-olah kalau sudah tahu mana halal, mana haram, selesai. Kehilangan yang paling esensial, yaitu Tuhan Allah. Wong perannya Allah sudah diambil semua oleh manusianya. Menghakimi, ya kan? Mengkafirkan,
menjudgment dan seterusnya. Itu kan tugasnya Allah. Allah mau mengkafirkan sekarang tidak bisa, didului terus sama orang-orang. Mau ngecap kafir, sudah dikafirkan dulu. Jangan-jangan nanti Allah gengsi, enggak jadi kafir, masa mau kafirkan dulu. Kan kita selalu mendului gitu. Itu jatahnya Allah. Dan kenapa kok kita ambil jatahnya Allah? Karena Allah ternyata tidak masuk dalam semesta urusan agama kita. Tidak masuk dalam pertimbangan keputusan kita. Yang kita cari hanya ayat dan dalilnya. Nanti itu yang oleh Muhammad Arkun dulu disebut takdisul afkar ad-diniyah, sakralisasi pemikiran keagamaan. Yang kita sakralkan bukan agamanya, tapi pikiran kita terhadap agama. Yang kita sucikan ternyata bukan Al-Qur'annya, tapi tafsir kita. Itu yang disebut takdisul afkar. Yang kita sembah-sembah, kita dewa-dewakan tafsir kita. Buktinya apa? Kita merasa tafsir kita pasti benar, tidak mungkin keliru. Pemahaman kita mesti yang paling benar. Nah, itu berarti pikiran kita yang kita sakralkan. Tidak mungkin keliru, itu kan berarti sakral. Jadi ternyata dalam agama kita mensakralkan diri kita sendiri. Nah, itu yang dikritik oleh Siti Jenar. Jadi harusnya kan beragama tadi loh, membersihkan batin, hati sehingga jernih, tidak terlalu bergantung pada panca indera dan akal. Panca indera itu kan yang lihat yang fisik-fisik tadi, yang syariah tadi. Terus, nah, kenapa sih kok syariah saja tidak cukup? Ini kalimat yang sering disalahpahami orang. Dianggapnya Syekh Siti Jenar itu tidak sholat. Iya, kalau dibaca cuma satu syair, satu bait, satu paragraf. Para wali itu hampir, kita kan bolak-balik ngaji beberapa wali, kan tidak ada satupun yang bilang bahwa syariat itu tidak butuh. Bahkan dalam 24 jam kehidupan mereka itu kan banyak kisah-kisah mereka bolak-balik sholat, puasa tidak berhenti-berhenti, malam tidak pernah tidur. Itu ngalang-ngalai kita jauh. Kita sih sibuk sholat zuhur, sholat asar, paling cuma 5 waktu itu. Para wali itu sudah hobinya itu, tidak butuh diperintah-perintah lagi. Puasa tiap hari, zakat, bahkan semua hartanya dikasih kalau ada yang minta. Ada yang jadi raja terus kerajaannya dikasih, ada yang kaya raya semua hartanya dikasih. Itu para wali. Jadi nggak usah dicek mereka sholat nggak ya, zakat nggak ya, puasa nggak ya. Oh, itu sudah hobinya. Nggak usah dipertanyakan. Syariat itu kalau ya kayak kritiknya Siti Jenar tadi loh. Banyak ulama, banyak santri yang berhenti di syariat. Berhenti itu padahal tidak cukup itu sebenarnya. Jadi maka para wali jarang fokus di syariat. Kenapa? Syariat itu cuma terminal awal yang harus dilampaui. Makanya mereka fokusnya pada beyond syariat tadi. Makanya yang bercita-cita jadi wali, jangan, kenapa kok pengen jadi wali? Nampak kelihatannya tidak sholat, tidak puasa, tidak. Coba dibaca kisah para wali itu. Justru mereka suka sekali melakukan apapun yang membuat Allah berkenan, yang semakin membuat mereka dekat sama Allah. Ada yang sehari semalam sholatnya bisa ratusan ribuan rakaat. Kalau contohnya minggu lalu Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kelihatan tidak ada tidurnya. Kalau habis subuh dia ngajar. Nanti sholat zuhur, habis zuhur dia
buka praktek. Buka praktek dalam arti menerima tamu-tamu yang biasanya minta fatwa tentang hukum. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani kan ahli fikih juga. Nanti habis asar sedekah, wajib itu. Habis asar apa yang dia punya diserahkan pada fakir miskin sebagian. Nanti maghrib makan. Kenapa? Karena buka puasa. Jadi maghrib makan, dan cirinya tidak pernah mau makan sendirian, mesti nyari teman. Bedanya kita kalau mau makan enak sembunyi-sembunyi. Kecuali tidak punya duit buat ke warung, baru nyari teman. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah makan sendirian, selalu nyari teman. Nanti isya sholat, habis isya ngajar lagi yang biasa ceramah banyak orang itu. Setelah itu ya sudah asyik sama Allah. Yang diceritakan si Abdul Qadir Jailani ya kebiasaannya satu malam khatam Al-Quran sekali. Dan sering-sering wudunya sholat isya itu belum batal sampai sholat subuh. Itu si Abdul Qadir Jailani. Kalau kita kan juga sering begitu, cuma subuhnya jam 4:04, terus isaknya jam 4 pas. Iya, karena ketiduran. Oke.